Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kak Eka Wardana tentang ngebahas parenting, siroh, dan dunia kreatif anak. Nah, kali ini kita akan ngebahas bagaimana pola asuh anak perempuan ya. Mendidik anak perempuan. Ya. Karena anak perempuan tuh sama juga penting sih ya, anak laki sama perempuan. Tapi beda cara penanganannya berbeda. Karena anak perempuan itu lebih lebih harus diperhatikan. Lebih harus diperhatikan. Kalau zaman dulu saya dalam pergaulan sesama ini, anak punya anak perempuan harus hati-hati, harus hati-hati. Gitu. Orang pecah belah, anak laki juga harus hati-hati ya. Iya sama. Tapi itu jadi dibedain spesial gitu. Ya, spesial karena butuh kelembutan. Nah, di sini kita akan ngebahas tips ya. Iya. Kira-kira berapa tips nih? Ada sekitar 7. Nah, apa aja? Yang pertama apa aja? Nah, yang pertama adalah ini diambil dari hadis. Hadis. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ketika itu Ibunda Aisyah itu kedatangan seorang ibu dengan dua atau 3 anak perempuan lah ya. Ada berapa anak perempuan kelaparan minta makan. Nah, Bunda Aisyah nggak punya apa-apa kecuali ngasih sebutir korma. Nah, si ibunya itu ngasih kurmanya itu ke anak-anaknya, bukan buat dirinya. Jadi anak-anak yang makan, setelah itu pamit pergi. Nah, ketika Rasul datang, Bunda Aisyah ngasih tahu kejadian tadi. Nah, kata Rasul apa? Kata Rasul gini, barang bila diuji dua dengan anak-anak perempuan, berbuat baiklah pada mereka. Nah, jadi tips yang pertama adalah berbuat baik sama anak perempuan. Walaupun kita kadang-kadang diuji tuh, mereka agak bandel ya kan, agak membantah dikit, tapi yang harus dilakukan adalah berbuat baiklah pada mereka. Gitu. Jadi jangan dibentak, jangan dihukum, tapi berbuat baiklah pada mereka. Ketika diuji nih dengan anak-anak perempuan, baik tadinya kita pengen anak laki, kok jadi anak perempuan terus, itu kan ujian juga. Atau ketika anak perempuan itu melakukan hal-hal yang menurut kita di luar aturan lah ya, males-malesnya dan sebagainya, tetap berbuat baik kepada mereka. Bukan berarti dimanjain, tapi berbuat baik itu kan bisa jadi dengan memberi nasihat ya kan? Mengajarkan caranya kayak gitu. Nah, beda kan dengan anak laki. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua kira-kira gimana? Nah, yang kedua adalah beri keyakinan pada anak perempuan bahwa ia adalah bagian dari ayahnya. Nah, saya nggak ngerti nih. Nggak ngerti ya. Sebagai ayah, atau kayak yang rame yang viral tuh, ada quotes gini, bukan quotes, kata-kata cinta pertama anak perempuan tuh adalah ayahnya. Ya, itu maksudnya. Nah, penjelasannya gini nih. Ada hadis riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa putri bungsu Rasulullah, Fatimah Az-Zahra itu mirip banget dengan Rasulullah. Bukan cuma fisiknya, tapi cara berjalannya, sifatnya. Ya, cara bicaranya, ya, cara menyambutnya. Dan Rasulullah tuh kalau Fatimah datang, itu disambut, dipeluk gitu. Benar-benar disayang banget. Suruh duduk. Sama juga ketika Rasulullah datang, Fatimah buru-buru bangun, sambut ayahnya, dipeluk dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, anak perempuan itu kalau dekat sama ayahnya, itu akan banyak meniru apa sifat, tindakan gitu ya, yang ayahnya lakukan. Jadi dengan kata lain adalah deketin tuh anak perempuan sama ayah. Jadi ayah tuh berperan penting pada pendidikan anak perempuan. Sampai kalau bisa seperti yang terjadi pada Fatimah Az-Zahra. Dia benar-benar mirip dengan ayahnya. Kata-katanya mirip, semuanya mirip, kasih sayangnya semuanya mirip sama ayahnya. Itu berarti kan ayahnya dekat banget sama Fatimah. Segala suka dan duka itu dirasakan juga oleh anak perempuan ketika ayahnya. Sama juga ketika anak perempuannya sedih, ayahnya juga ikut merasa sedih. Anak perempuan senang, ayahnya juga ikut merasa senang. Dengan kata lain, deket banget si jarak bondingnya tuh erat banget. Gitu. Kayak saya lihat viral tuh di Instagram, si ayah tuh mengantarkan anaknya tuh study tour. Atau mengantarkan si saya tuh dada tuh banyak responnya tuh. Responnya responnya gini, seneng banget punya ayah mengantarkan anaknya berangkat kuliah. Terus seneng ini,
banyak tuh komentar itu lagi viral kayak Kak. Iya, kalau saya lihat tuh. Oh, jadi harus begitu ya. Begitu kalau dalam pendidikan yang baik ya, benar-benar. Nah, yang berikutnya gimana Kak? Yang ketiga itu ajari anak perempuan penuh kelembutan. Karena anak perempuan itu lebih perlu perhatian dari kita gitu. Nah, kan anak laki juga perlu perhatian gitu. Iya, tapi anak perempuan lebih dari anak laki. Lebihnya gimana? Nah, kata seorang ulama namanya Al-Imam Abdul Hamid bin Badis, dia bilang gini, kalau mendidik anak laki-laki berarti kamu mendidik seseorang. Tapi kalau kamu mendidik anak perempuan berarti kamu mendidik sebuah umat. Sebuah umat, karena dari anak perempuan itu akan lahir anak-anak yang sesuai dengan didikan dengan si anak perempuan itu sendiri. Gitu. Jadi anak perempuan itu akan menjadi ibu yang mendidik anak-anaknya. Jadi banyak kalau kita ngedidik anak perempuan itu efeknya bisa sampai keturunan. Oh, gitu. Kayak ada ungkapan tuh ibu tuh sebuah madrasah pertama untuk si anak-anaknya. Mungkin itu ya. Itu dia maksudnya. Tapi dididiknya harus dengan penuh kelembutan dan perhatiannya lebih dibanding anak laki-laki. Karena dia tuh akan menurunkan generasi berikutnya ya. Yang di garis bawah adalah lembutnya itu. Lembut karena pola asuh si orang tuanya tuh akan berlanjut ke pola asuh yang berikutnya ya. Gitu. Bawah gitu. Ya, kalau kita lihat tuh lingkungan pola asuh yang baik, terus ke bawahnya lebih baik ya. Kalau saya lihat secara nyatanya. Iya. Oh gitu. Itu. Nah, itu yang ketiga. Ya. Tips yang mantap. Mantap banget deh kalau bisa. Kemudian yang keempat adalah didik agar anak perempuan itu tanda kutip ya memahalkan dirinya. Mahal gimana? Soalnya sekarang serba mahal nih. Memahalkan dirinya. Katanya harus memurahkan. Itu mas kawin ya. Mas kawin. Itu juga kalau suaminya nggak mampu. Iya. Nah, memahalkan diri itu minimal gini, tutup aurat. Gitu itu kan kalau auratnya kemana-mana berarti murah dong. Iya. Sering disebut tuh analoginya kalau permen. Yang satu ada bungkusnya, yang satu enggak. Ya kan? Jatuh ke tanah. Ketika diambil mana yang dimakan? Ya pasti yang ada bungkusnya dong, masih bersih ya kan. Kalau yang ini udah kotor gitu. Jadi ajar anak perempuan menghargai dirinya, memahalkan dirinya. Maksudnya saya nggak gampang loh dilihat. Harga dirinya tuh lebih wah. Saya ini berharga, nggak gampang dicolek-colek. Nggak gampang. Salaman aja nggak boleh gitu kan kalau bukan mahram gitu. Saya tuh spesial gitu. Jadi orang yang datang tuh yang spesial juga. Harus spesial juga gitu. Oke. Nah, itu tips-tipsnya ya. Jadi harus berhijab ya, menjaga hak dirinya gitu. Jangan, jadi ajarkan tuh untuk tidak bergaul bebas dengan lawan jenis. Kan banyak seenaknya. Banyak kan orang tua takut nggak dapet jodoh, biarin aja dia pacaran gitu kan, kayak gitu kan. Ya lebih dia takut lebih dia membiarkan karena nggak dapat jodoh daripada terjerumus zina ya. Iya gitu kan, itu nggak benar, itu membuat anak perempuan jadi murah harganya gitu. Nah selanjutnya nih yang poin berapa nih? Kelima. Ternyata cuma ada 6 bukan 7 ya. Kalau ada satu lagi bonus lah paling. Nanti ada pertanyaan lagi saya bonus. Kalau ada. Nah, yang kelima adalah ajarkan Al-Quran jadi pegangan hidup dia. Terutama kalau nasihatnya Umar bin Khattab itu, ajarkan anak-anak kamu surat An-Nisa atau surat Al-Azab ya kan, yang ada tentang menutup aurat. Nah, juga ajaran tentang mana mahram, mana bukan. Dari sejak dini itu ya. Sejak dini. Jadi kalau misalnya di depan mahram bolehlah dia buka jilbab ya kan, depan ayahnya, depan kakaknya. Jadi diperkenalkan nih yang mahram atau yang enggak mahram. Misalnya yang mahram tuh ayah, terus paman gimana. Iya.
Terus misal ponakan gimana, ponakan jauh gimana, harus bisa membedakan. Ya gitu. Jadi dikenalkan tuh dari sejak dini sehingga dia tahu harus menjaga sikapnya kepada siapa nih. Batas-batasnya gitu. Terakhir. Nah, terakhir. Ini spesial terakhir buat ayah dan bunda. Apa kayak Kak? Ajarkan anak perempuan menjaga marwah. Marwah itu apa ya? Harga diri ya? Harga diri. Harga diri ya, harga diri. Apa sih harga dirinya? Lagi mahal. Menjaga marwah harga dirinya dari orang yang baru dikenal. Jadi nggak sembarangan ya? Nggak gampangan, nggak terlalu tersenyum-senyum, melempar senyum ke mana-mana. Tapi ramahnya tetap aja. Tetap ramah, tapi tidak terlalu membuka diri. Jadi ada batas-batasnya. Ada batas ya. Jadi itu yang yang membuat anak perempuan tuh bisa menjaga marwahnya. Dengan kata lain dia sedikit, kalau mungkin bahasa asingnya jual mahal sedikit lah, bukan berarti negatif ya. Biasanya kalau jual mahal sedikit tuh agak penasaran biasanya. Iya. Kalau jual mahal banget bikin frustasi. Oh ya, itu frustasi, bingung harus gimana. Nggak terjangkau. Tapi agak mahal dikit lah menjaga marwah atau harga dirinya gitu. Nah, seperti yang hadis nih, dalam hadis Imam Ahmad, bahwa kalau Allah menghendaki suatu kebaikan di rumah, maka dimasukkan kelembutan di dalam rumah tersebut. Nah, apalagi kalau ada anak perempuan gitu ya. Kalau kita bersikap lembut sama anak perempuan, berarti Allah sudah memasukkan kebaikan ke dalam rumah kita. Yang terpenting bagaimana ayah bundanya mendidik dan menjaganya. Iya, gitu. Oh, gitu. Oke, segitu dulu. Segitu dulu ya. Iya sih. Segitu. Cukup. Itu sudah menarik ya. Oke, segitu dulu tips dari Kak Eka. Seperti biasa, yang spesial like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ayah bunda bisa isi di bawah. Nanti kita akan jawab dengan konten. Iya, insya Allah. Segitu dulu bersama Kak Dini sama Kak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.